Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berkumpul kembali di dalam masjid ini dalam keinginan kita untuk menuntut ilmu dan juga untuk saling berbagi ilmu, dan hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kita yang ingin mengerjakan kedua hal tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu yang ada di dalam masjid, sebagaimana hadis berikut ini yang sering kita bahas, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kita semuanya untuk senantiasa hadir di majelis ilmu yang berada di masjid. Rasulullah SAW bersabda, man wada ilal masjid, barang siapa di antara kalian baik laki-laki maupun perempuan yang dia berangkat ke masjid, khusus ke masjid ngoten nggih, la yuridu illa ayyata'allama khairan, yang dia inginkan hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dikatakan oleh Rasulullah, kana lahu, maka baginya akan mendapatkan balasan, mendapatkan ujroh yang seperti apa? Haji, yaitu haji yang taman, yang utama atau sempurna dari hajinya. Maka ini adalah pahala yang sangat luar biasa, karena setiap orang dalam mengerjakan haji itu belum tentu sempurna. Nah, ini kita bisa mendapatkan pahala kesempurnaan dari haji seseorang, bisa kita dapatkan dengan kita menata niat kita datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Karena ada orang yang datang ke masjid untuk selain itu, baik mencari teman atau mungkin datang dengan perut kosong, barangkali di situ ada solusinya, dan barangkali ada yang naudzubillah yang menggandakan sendalnya, berangkat sandalnya satu pasang jadi dua pasang dan lain-lain. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan di dalam pembelajaran kita mengenal Islam, tipu daya syaitan yang dia itu membuat manusia lupa dari segala hal. Yang lalu kita dapati Nabiullah Yusuf yang dia harus mendekam bertahun-tahun di penjara gara-gara apa? Orang yang telah selamat di dalam penjara yang merupakan pelayan raja, dia berjanji ingin menyampaikan kepada rajanya supaya melakukan peninjauan kembali atas kasusnya Nabi Yusuf, dan rupanya dia dilupakan oleh syaitan, sehingga Nabiullah Yusuf harus mendekam bertahun-tahun lamanya di penjara, kemudian beliau dipanggil kembali. Baik jamaah rahimakumullah, yang lalu kita membahas mengenai tipu daya syaitan yang membuat manusia lupa terhadap apa? Hafalan Al-Qur'annya. Karena hafalan Al-Qur'an itu dikatakan oleh Rasulullah bisa lepas secepat anak panah dari busurnya. Begitu pula unta lepas dari ikatannya. Beliau bersabda di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1314, an Abdillah qala, berkatalah Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, bi sama li ahadihim yaqulu, alangkah buruknya, celaka bagi orang yang dia lisannya mengatakan, nasitu ayata kaita wa kaita, aku lupa ayat ini dan itu. Jadi kalau kita lupa bacaan Al-Quran, jangan dinisbatkan kepada nasitu, aku lupa. Nisbatkan kelupaan ini kepada siapa? Syaitan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yusha bin Nun, muridnya Nabiullah Musa alaihissalam, yang dia dilupakan kejadian bekal ikannya kembali ke laut, dan itu merupakan perbuatan syaitan. Begitu pula Nabiullah Yusuf juga di dalam kisahnya seperti itu, dikatakan oleh Allah dilupakan orang itu oleh syaitan.
Bal huwa nusia, lebih baik dia mengatakan nusia bukan nasitu, yaitu aku telah dilupakan terhadap ayat ini atau ayat yang itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ini istadkiru, maka sering-seringlah berzikir, mengingat atau mengulangi Al-Qur'an. Jadi seringlah murojaah atau mengingat-ingat bacaan Al-Qur'an. Jadi bukan suatu bukan kehinaan, tapi bukan sesuatu yang tidak baik bagi kita kalau kita sudah hafal beberapa ayat Al-Qur'an tapi kita masih membawa Al-Qur'an dan membacanya. Kita tidak perlu gengsi, dianggap wah iki nggo Quran maca Quran wis wong ra hafal Quran. Bukan itu persoalannya, Maka itu sering terjadi pergunjingan, katanya dia hafal juz ini juz itu tapi kok masih baca Al-Qur'an di juz itu, Yaitu silakan orang berpikir seperti itu, tapi bagi kita tidak perlu ikut arus dengan pemikiran atau opini orang lain, tapi tujuan kita adalah saat itu kita sedang menjalankan sunnah Rasul ini, mengingat atau berzikir kembali atau murojaah kembali terhadap bacaan Al-Qur'an kita. Kadang-kadang kita dalam ingatan kita barangkali ada yang terlewat. Terus yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang terselip dari perbuatan ini tapi sesungguhnya bisa mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Qur'an kembali lewat mushaf nih lho nggih. Itu tidak apa-apa, panjenengan usahakan itu. Karena apa, jamaah rahimakumullah? Panjenengan bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Apa maksudnya? Di tempat kami di Rumah Syamil Quran kan menghimpun wakaf Al-Qur'an, banyak dana yang kami kelola, kami wujudkan dalam Al-Qur'an dan kita sampaikan ke masjid-masjid atau tempat-tempat tahfidz Quran untuk sebagai media untuk menghafalkan Al-Qur'an. Panjenengan coba dirubah pola pikirnya. Tatkala panjenengan di dalam masjid terus melihat tumpukan Al-Qur'an di dalam rak niku, itu ketahuilah sesungguhnya di balik tumpukan rak Al-Qur'an yang berjajar itu, walaupun itu ada yang sudah usang sekalipun, itu Al-Qur'an dulunya didapatkan dengan cara membeli dari toko kitab, dan itu dibeli dengan nominal tertentu, dan nominal itu dihimpun baik oleh perorangan individu atau banyak orang. Dan itu sudah dijadikan satu, dibelikan Al-Qur'an. Dan bayangkan kalau panjenengan membaca dari Al-Qur'an yang panjenengan ambil dari rak di dalam masjid, apa kebaikan yang bisa muncul dari situ? Setiap huruf yang Anda baca memperbaiki hafalan panjenengan. Yang kedua, memberikan pahala pada orang-orang yang sudah mendahului kita. Bukankah dengan satu kegiatan itu, kalau kita bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain, itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Bayangkan kalau itu ada pada kita yang ikut dalam donasi Al-Qur'an itu, apa yang kita harapkan kalau kita sudah mati? Semoga Al-Qur'an yang kita himpun dengan nominal yang beberapa yang bisa kita miliki itu dibaca oleh orang yang masih hidup, syukur-syukur dihafalkan, sehingga hafalannya dia ditularkan ke muridnya sehingga berlipat ganda pahalanya berkat Al-Qur'an yang bersandar di rak masjid sekalipun itu sudah usang. Nah, maka seringlah mengingat itu, ambil saja. Saya sering melakukan hal itu kalau ke masjid itu, ya saya ambil Al-Qur'an 1-5 menit itu saya baca sedapatnya gitu. Itu dengan tujuan, ya Allah, semoga dengan yang saya lakukan ini bisa memberikan pahala yang kepada orang yang saya tidak tahu Al-Qur'an ini siapa yang menghimpun. Bayangkan, dengan begitu kira-kira bisa nyampe visi ini. Nah, jadi sudah ambil saja. Orang bilang alah itu anak ndak hafal Al-Qur'an, itu sudah ndak usah diurus. Yang penting niat kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat itu, fala huwa asyaddu tafassiyan min sudurir rijal. Karena di dalam diri hati seseorang itu Al-Qur'an itu bisa cepat lepasnya min na'ami bi'uquliha, daripada unta yang ada tali kekangnya itu kemudian lepas dan dia segera mengambil langkah yang cukup banyak untuk melepaskan dari tempat dia terikat tadi. Itu sungguh sangat cepat. Maka ikatlah Al-Qur'an itu dengan dengan sering membacanya atau diulangi kembali. Kemudian Rasulullah mengatakan di dalam solusi yang kedua, jamaah rahimakumullah, agar tidak mudah dilupakan hafalan Al-Qur'an kita, maka kita harus membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an.
Ini amalan yang sangat luar biasa dan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga perbuatan ini akan menjadikan syaitan itu tidak bisa menguasai diri kita, terutama hafalan kita yang di dalamnya itu ada Al-Qur'an yang kita berusaha menjaganya. Jadi ta'awud itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, jamaah rahimakumullah. Ada di surat An-Nahl ayat yang ke-98 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya seperti ini nggih, baca ta'awud ngoten nggih. Fa idza, maka apabila qara'ta engkau membaca, wahai Muhammad atau kita sendiri saat ini, maka apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, ini Al-Qur'an dalam ayat ini, fasta'id billah, maka kamu baca ta'awud atau isti'adzah, membaca ta'awud atau perlindungan kepada yang memiliki segala kekuatan, yang dia adalah penciptanya jin atau syaitan dari kalangan bangsa jin. Kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita, dia memiliki kuasa terhadap kita atas kelebihannya, tapi kita meminta pertolongan kepada yang jin sendiri itu tidak bisa memiliki kuasa terhadapnya, yang tidak lain adalah siapa? Allah. Ya, kita minta pertolongan kepada yang jin sendiri tidak bisa melihatnya, yang lebih tinggi kekuatannya, kepada Allah dengan segala ilmunya Allah. Minasyaiton, dari golongan setan, ar-rajim, yang dia terkutuk. Nah ini jamaah rahimakumullah, minta perlindungan. Ini amalan sepele ngoten nggih, hanya membaca ta'awud, tapi ini dicatat loh di dalam Al-Qur'an. Berarti kira-kira ini amalan ini penting atau penting sekali? Penting sekali nggih. Sampai di Al-Qur'an dicatat. Fa maka artinya segeralah, baca dulu kemudian membacalah Al-Qur'an. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-99 Allah mengetengahkan alasannya. Kalau engkau fasta'id billah, maka engkau berlindung, segeralah berlindung atau minta perlindungan kepada Allah. Dikatakan oleh Allah, innahu, sesungguhnya dia yaitu syaitonir rajim tadi di ayat yang ke-98, laisa lahu, tidak ada baginya sultanun, tidak ada sultan, tidak ada kekuatan atau kekuasaan. Jadi Allah mengatakan setan itu tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi, mengganggu dan lain-lain. Kepada siapa? Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Percayakah kita kepada Allah atas segala kekuatan Allah sebagai Al-Khaliq dan juga sebagai Rabb, pemelihara? Maka tatkala Allah sudah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, kalau mau baca Al-Quran maka segeralah mintalah perlindungan kepada Allah. Karena apa? Allah tahu syaitan itu bisa memiliki pengaruh atas kalian, tapi kalau kalian berta'awud kepadaku, maka setan pun akan mendapatkan sebaliknya, tidak akan memiliki kekuatan terhadap orang yang beriman. Wa ala rabbihim, dan atas kepada pemelihara mereka, ini orang-orang yang beriman itu yatawakkalun, mereka itu bertawakal, bergantung. Maka kita bergantungnya kepada Allah, kita pasrahkan, berta'awud supaya kita dilindungi bacaan kita dan juga hafalan kita. Pernah punya pengalaman toh? Jadi imam terus bacaannya lupa, ngoten nggih. Saya yakin sering artinya tidak sekali saja, ngoten nggih. Loh itu ada loh yang profesional dalam bidang itu, makhluk yang oleh Allah diciptakan memang dia profesinya seperti itu. Nanti akan kita dapatkan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada biang keroknya itu, ngoten nggih. Baik jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tipu daya syaitan dalam membuat manusia lupa di dalam pembahasan yang selanjutnya adalah dia akan mengganggu manusia untuk lupa di dalam sholatnya. Ya, salah satunya tadi, mengingat bacaan kita menjadi sulit, bahkan diingat sampai keringetan ya tidak muncul juga. Diingatkan di belakangnya berkali-kali oleh orang lain ya tidak kunjung muncul juga, ngaten nggih. Ya itu berarti ada yang
mengganggunya. Jamaah rahimakumullah. Yang dimaksud mengganggu di dalam sholat itu banyak hal. Di antaranya adalah mengganggu bacaannya. Yang kedua, mengganggu kekhusyuannya. Kemudian lupa terhadap rukunnya, rukun sholat. Pernah waktunya 4 rakaat terus di rakaat yang ketiga duduk akhir, pernah nggih? Ya seperti itu. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim nomor sekian-sekian ini jamaah rahimakumullah, datang dari jalan sahabat Abu Hurairah. Mari kita pelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Rasulullah mengatakan, ini perkara gaib ini, kita enggak tahu. Idza nudiya bil adzani, apabila ada nida, panggilan yang dikumandangkan oleh siapa? Oleh muadzin. Yang terjadi saat itu, tadi adzan siapa? Nah, Pak Tri ini, Pak Tri panjangan tadi adzan. Sesungguhnya saat panjangan adzan itu terjadi kejadian gaib ini. Adbarus syaitonu lahu duratun. Syaiton itu dia berpaling, lari secepat kilat sambil apa? Buang angin. Pernah merasakan lari sambil buang angin? Ya kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh syaitan. Dia sakit perut, lari sejauh mungkin dengan apa? Sambil terkentut-kentut. Kita tidak bisa lihat loh. Jadi kalau panjangan adzan itu yang terjadi syaitan dari kalangan bangsa jin khususnya itu akan lari. Dari bangsa manusia juga ada. Sebelum adzan orang tuh di masjid ruame, megang HP dan sebagainya. Begitu muadzin mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, langsung HP dimasukkan, naik ke sepeda motor, starter, langsung pergi. Setelah itu apa? Hanya tinggal sedikit orang. Iya, seperti itu juga yang terjadi. Ternyata dia adalah bagian dari kalangan syaitan bangsa manusia. Hatta sampai la yasma'a, sampai dia tidak bisa mendengar al-adzana, yaitu apa? Panggilan adzan tadi. Kira-kira jauh atau dekat? Jauh nggih. Panjenengan rumahnya jaraknya dengan masjid mungkin 1 kilo ngoten nggih. Itu suara adzan masih kedengar. Lah ini sampai dia tidak bisa mendengar adzan, berarti jauhnya sangat jauh sambil terkentut-kentut. Kemudian yang terjadi, fa'idha qudiyal adzan, apabila saat itu adzan sudah selesai dikumandangkan, la ilaha illallah, yang terjadi apa kira-kira? Akbala, dia balik lagi. Ya, itu walaupun berapa detik dia bisa melesat secepat kilat loh, karena dia dengan ilmunya bangsa jin itu diberi oleh Allah bisa apa? Ya lintas waktu ngoten nggih, seperti itu. Sebagaimana dalam hadisnya yang kita bahas dulu tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bersama Jibril tatkala berangkat menaiki buruk, Rasulullah dikejar oleh siapa? Oleh raja jin yaitu Ifrit. Itu bisa lari, bukan lari sih, terbang dengan kecepatan yang tinggi juga. Ya seperti itu. Dia balik lagi ke masjid ini. Nah kemudian ada waktu antar adzan dan iqomah, dia masih nongkrong di situ. Fa'idha thuwiba biha adbar, apabila ini thawib atau panggilan yang kedua itu iqomah itu dikumandangkan, ya dengan panggilan itu dia pun pergi lagi sejauh mungkin supaya tidak bisa mendengar apa? Panggilan iqomah. Inilah jamaah rahimakumullah salah satu manfaat lain dari adzan selain tanda panggilan masuk waktu sholat. Maka biasanya di dalam dunia praktisi ruqyah niku nggih, tatkala jinnya itu membandel, ngoten nggih, salah satu lafadz yang harus dikatakan di dekat orang yang kerasukan jin itu apa? Panggilan adzan, diadzani di situ, ngoten nggih. Cuman saya tidak tahu orang yang mau berangkat haji kok diadani itu gimana, ngoten nggih. Kan ada orang mau berangkat haji diadani seperti itu. Nah,
Itu diadzani supaya jinnya itu apa? Ya tidak kuat berada di situ. Itu bisa tanya ke praktisi ruqyah. Jadi itu diadzani. Begitu pula kalau panjenengan berada di tempat-tempat yang mungkin baru dan dikatakan di situ seperti wingit dan sebagainya, dibacakan adzan saja. Setidaknya itu bisa menjadikan apa? Peringatan bagi jin-jin yang dia tidak Islam untuk dia segera menyesuaikan diri. Fa'idha qudiyat tathwibu akbala. Apabila iqamah itu selesai dikumandangkan, maka dia kembali lagi. Jadi setelah selesai, imam mengajak makmumnya untuk berdiri di safnya masing-masing, ayo rapatkan saf dan sebagainya. Loh, dia ada di situ, setan dari kalangan bangsa jin. Ngapain dia di situ? Jawabannya ndak ikut sholat dia. Makanya jangan dikasih tempat. Kalau dikasih tempat renggang antar saf itu dia akan berada di antara dua orang itu tadi, dia akan lebih mudah untuk mengganggu. Jamaah rahimakumullah. Yang terjadi adalah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberadaan dia di situ itu melakukan tugasnya. Yaitu apa? Yakhturu bainal mar'i wan nafsihi. Dia itu akan ada bersemayam pada diri seseorang dengan apa? Nafsunya. Nafsu. Inna nafsa la'amara bisu. Dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya an-nafsa, nafsu itu la'amara bisu, benar-benar memerintahkan atau mengajak kepada keburukan. Nah, di dalam jiwa seseorang itu ada satu tempat yang isinya ini ingin melakukan keburukan, kemaksiatan. Dan itu disebut apa? Nafsu. Maka setan itu bersemayam di dalam nafsunya seseorang. Parkirnya di situ. Cuman kita tidak tahu nafsu itu letaknya di mana. Nah, dia itu tahu tempatnya berada di situ. Masuk ke dalam diri kita dan dia sudah ya on posisi di situ. Yang dikerjakan apa? Begitu imam sudah selesai melihat safnya berdiri lurus tegak, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Panjenengan juga mengikuti Allahu Akbar. Saat itulah dia melakukan perbuatan. Yaqulu, dia mengucapkan kepada jiwa seseorang di dalam nafsunya itu, uzkur kadza, ingatlah ini. Uzkur kadza, ingatlah yang itu. Percaya atau tidak hal ini? Allahu Akbar. Masih membaca doa istiftah, belum selesai. Itu pikiran panjenengan kemana? Tadi kunci motor tadi sudah tak lepas apa belum? Terus tadi sudah saya kunci setang atau kunci ganda apa belum? Kan gitu. HP tadi sudah silent apa belum? Itu kayak gitu loh. Terus itu akhirnya banyak lah sudah di rumah tadi lampunya sudah dinyalakan apa belum, ya seperti itu. Suruh ingat-ingat itu. Kadang-kadang wudumu tadi kayak batal ya, coba diingat-ingat. Tuh itu membuat pikiran kita tuh walah tersita itu. Nah, yang begini ini bukan karena keinginan diri kita, bukan. Kita sudah berusaha untuk khusyuk untuk mengikuti runutan-runutan yang disampaikan oleh imam dengan perintah-perintah satu langkah ke langkah selanjutnya. Tapi diri kita ini melanglang buana jiwanya. Jadi badan kita tuh di situ, tapi jiwa kita ini diajak oleh setan ke mana-mana. Jadi ada dialog antara setan dengan diri kita. Tapi diri kita, lisan kita ini berdialog dengan doa kepada Allah, membaca doa istiftah dan lain-lain. Tapi batin kita ini loh, nafsu kita ini diajak dialog sama jin. Maka ini sesuatu yang nyata. Ini panjenengan percaya enggak kejadian ini? Percaya nggih? Terjadi toh. Nah, berarti syaitan itu ada atau tidak dari bangsa jin? Ada. Wa khalaqal jan mim marijim minnar. Allah mengatakan surat Ar-Rahman, kami ciptakan jin itu dari nyalanya api itu loh. Nah, maka jin itu ada dan dia yang berprofesi syaitan, ya ini, ngajak mengingat-ingat. Dan kata guru-guru kami, kalau seperti itu jangan diladeni, sudah
Dah, ya tidak bisa dihindari, ya memang ada itu gangguannya, tapi jangan dilatih nih, segala konsentrasi. Kalau batin kita, nafsu kita masih jagongan sama jin tadi, ya kita tetap fokus kepada apa? Tata cara atau kaifiyah yang harus kita selesaikan di dalam sholatnya ini. Apa dampaknya atau tujuan utama dari syaitan ini mengganggu di dalam sholat? Dengan jalan yang pertama, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah itu. Lima lam yakun yadhkur, itu tujuannya adalah untuk membuat seseorang itu mengingat yang dia itu tidak ingat. Memang itu tidak perlu kita ingat sebenarnya, kan kita sudah sholat mau baca istiftah dan lain-lain, kita kan nggak mikir kunci sebenarnya saat itu. Sudah, kita nggak mikir kunci, nggak mikir HP, sudah kita masukkan tas dan sebagainya. Loh, itu tidak akan kita ingat-ingat loh. Panjangan setelah takbiratul ihram apa mau ngingat-ingat, kan enggak gitu. Berusaha untuk membaca jangan sampai salah, keliru gitu. Loh, tapi syaitan ini mengajak nafsu kita untuk mengingat yang seharusnya tidak kita ingat. Dan ini akan merusak apa? Bacaan kita, kekhusyuan kita. Dan ini ada syubhat. Hati-hati, syubhatnya apa? Orang mengatakan, kalau kamu kehilangan barang, bingung ingat-ingat nyari tidak ketemu, ingat-ingatan saat sholat, kok ketemu kok gitu. Ada syubhat seperti itu, tapi jangan diikuti. Emang ya kadang-kadang ya gitu, kita tadi berangkat tuh kunci lemari kita, lemari kamar tuh hilang memang, tidak ketemu. Akhirnya kita berangkat ke masjid sholat itu. Kalau kita sholat di situ tuh jiwa kita tuh yang dalam posisi nafsu itu diajak bicara dengan jin, itu akhirnya bisa ketemu kadang-kadang. Oh iya, di celana hitam yang tadi pagi saya datang dari pasar, saya masukkan uang di situ, saya kunci, saya masukkan. Nah, saat mau berangkat ke masjid tadi kita mandi, kemudian ganti baju yang baru, terus dicari tidak ketemu karena celana yang kotor sudah dimasukkan ke keranjang baju kotor. Loh, itu bisa detail ketemu, itu bisa itu. Akibat siapa? Ya tipu daya syaitan. Tapi ini jangan diamalkan, karena apa? Akan merusak sholat kita. Karena tujuan sholat kita adalah khusyuk. Inti sholat kita itu untuk mendapatkan pahala 100% adalah dengan kekhusyuan. Dan kekhusyuan itu merupakan syarat atau ciri tertinggi dari seorang hamba Allah yang beriman, yang akan mendapatkan al-falah atau keberuntungan atau kemenangan. Dikatakan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang pertama Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Benar-benar beruntung loh orang yang beriman itu. Ayat yang kedua apa? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Mereka itu yang beruntung dari kalangan orang yang beriman mendapatkan al-falah itu di dalam sholatnya khusyuk. Nah, terus untuk bisa khusyuk gimana dengan kejadian ini? Mudah enggak khusyuk? Iya, karena khusyuk sesuatu yang penting, inti dari sholat itu ingin digagalkan oleh syaitan dari kalangan bangsa jin, sehingga manusia ini akan mendapatkan pahala sholat itu tidak sempurna. Dan diajak untuk mengingat hal-hal yang tidak ingin dia ingat. Jadi dia melupakan Allah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalau engkau sholat, engkau sedang berhadapan dengan Allah. Nonton nggih. Ya bayangkan panjenengan misalkan dipanggil oleh pimpinan panjenengan, apalah bos di dalam usaha panjenengan, atasan panjenengan atau yang lain-lain, nonton nggih. Ayo, sekarang duduk di depan saya ingin bicara kepada kamu, saya ingin menunjukkan sesuatu. Saat bos kita ngasih tahu kita, ini ya ini, panjenengan berani, pikiran panjenengan melanglang buana. Berani kira-kira? Iya. Loh mas, kamu mikir apa? Ini loh, coba tolong lihat ini kan gitu. Nah kita ini berhadapan layaknya seperti itu logikanya. Loh, tapi kita ini senantiasa melanglang buana diajak oleh syaitan ini untuk mengingat sesuatu yang tidak perlu kita ingat. Bahkan kita berkhayal akhirnya membuat cerita dalam sholat kita, ngoten nggih. Padahal kita tidak sedang syuting film, ngoten kita menikmati itu, ngoten nggih. Kemudian jamaah rahimakumullah, dampak yang kedua adalah apa? Setelah diajak untuk mengingat hal-hal yang seharusnya tidak dia ingat, tujuannya untuk melupakan Allah.
Untuk mengingat yang seharusnya tidak harus dia ingat saat itu, yaitu Allah, berhadapan dengan Allah, tapi dia diajak untuk mengingat hal-hal yang penting lainnya menurut kategori pandangan manusia itu barang-barang yang hilang. Dan yang terparah adalah ini tujuannya. Kekhusyuan sholat hilang, rusaknya sholatnya ada di sini. Hatta yadhallar rajul, sampai laki-laki tersebut itu ya otomatis, senantiasa itu otomatis in yadri, dia tidak mengetahui kam sholat, berapa jumlahnya dari rokaat sholatnya dia. Ini lebih yang keroknya sumbernya, kalau kita sholat rokaatnya kurang atau mungkin kita lupa kurang satu ayat surah, kurang satu rokaat atau tidak, ini loh tujuannya adalah kita seperti ini, diajak untuk ingat yang lain, kemudian ini tadi rokaat keberapa ya gitu, pernah mengalami hal seperti ini? Nah, pernah, bahkan saat sholat sendiri maupun sholat berjamaah kita ngikuti imamnya, rakaat 1, 2, 3 kita ingat, begitu rakaat yang ketiga kita wet gitu, ini tadi rakaat keberapa ini, harus pokoknya ngikut imam saja lah, imam nanti salam ya salam kan gitu. Nah, tapi kan tugas kita kan mengingatkan imam, imamnya keliru, jamaahnya juga bingung, kan sering gitu, imamnya bingung, jamaahnya juga bingung, begitu selesai sholat terjadi diskusi, maaf tadi kurang atau tidak, wah kami juga lupa, enggak tahu, kita ngikut panjenengan loh, itu gimana ya gitu, ya sama, sampai tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Nah ini loh yang jadi biang keroknya adalah setan yang bersemayam dalam nafsu kita, dan ini saya rasa hampir setiap sholat kita diganggu seperti ini loh. Nah, makanya kekhusyuan itu tantangannya adalah ini, karena khusyuk itu syarat pertama atau ciri pertama orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Hayalah sholat, hayalal falah, kan gitu. Ayo sholat, dengan sholat yang khusyuk 100% kamu akan mendapatkan al-falah, kemenangan. Ditegaskan oleh Allah, qad aflahal mu'minun. Nah, kalau itu kita dapat semuanya, ya setan sendirian di dalam apa? Neraka. Nah ini tujuannya, cari teman merusak sholat kita. Tapi ada solusinya, tidak usah khawatir. Kalau begitu terus panik, terus sholatnya buyar, enggak. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, fa'idha lam yadri, kalau kalian tidak tahu, ahadukum, salah seorang dari antara kalian, kam sholat, berapa sholatnya dia ini sampai rakaat keberapa, dikatakan oleh Rasulullah, fal yasjud, maka kalian sujud saja nanti, sajdatain, 2 kali sujud, wahwa saat itu kondisi kamu jalisun, saat duduk di rakaat yang terakhir, di sebelum tahiyat, sebelum salam, seperti itu. Nah, sudah kalau seperti itu sudah kalian sujud 2 kali dalam posisi itu, tahiyat akhir itu sebelum kalian salam, namanya sujud apa? Sahwi, ada hanya sujud sahwi, bukan sujud sahwi. Nah, maka ada syariat sujud sahwi untuk menjadikan sholat kita ini tidak rusak 100%. Bayangkan kalau sholat kita ini rusak, misalkan analoginya panjenengan seorang guru, jangan panjenengan nih, orang lain, guru panjenengan muridnya, kemudian panjenengan mengerjakan soal atau tugas dan saat itu jelek kerjaannya atau bikin maket terus jelek, terus ditunjukkan, dikumpulkan kepada gurunya, kira-kira gurunya itu mau nerima atau tidak? Tolong diperbaiki dulu kan gitu. Artinya apa? Ditolak. Lah kalau sholat itu tertolak bagaimana? Beruntung atau rugi kita? Mendapatkan al-falah atau tidak? Rugi. Ya seperti itu. Maka ini loh tujuan terberatnya dari setan adalah membuat kita itu rusak sholat kita, dan pahala sholat kita itu tidak 100%, dan syukur-syukur sholat itu ya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terpenting di dalam amalan kita itu adalah ibadah kita itu diterima oleh Allah dulu, diterima dulu. Yang kedua, pahalanya berapa, yaitu yang akan kita dapatkan. Bahkan sampai ini dikerjakan, ditunjukkan dengan cara apa? Teladan oleh suri teladan kita. Salah satunya Nabiullah Ibrahim.
tatkala Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah itu selesai membangun kembali Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala dulu, zaman dulu itu si Ibrahim dan Ismail itu aku perintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sudah hancur lebur itu. Nah, setelah tinggi jadi selesai, terus ini Hajar Aswad ditempelkan di pojokannya, apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Apa yang beliau takutkan? Amalannya tidak diterima. Lah ini kalau sholat kita jelek ini, kita bagaimana? Berharap diterima? Kan berharap gitu, tapi apa ya semudah itu diterima kan ngaten nggih. Nah, maka kita harus hati-hati di sini. Dia merusak sholat kita sehingga sholat kita itu tidak layak untuk dikumpulkan. Ngaten nggih. Nah, ini kalau sholatnya kita rugi, padahal sesungguhnya amalan seorang hamba, ngaten nggih, mayuhasabu, apa yang dihisab min amalihi yaumal qiyamati as-sholat, dikatakan Rasulullah dalam hadisnya dari jalan Abu Hurairah, adalah sholat. Nah, kalau sholatnya rusak, ya syukur rusak tapi diterima. Sholatnya tidak diterima bagaimana? Nah, ini adalah tujuannya dia merusak sholat. Baik jamaah rahimakumullah, waktunya sudah mulai habis. Saya lanjutkan atau pekan yang akan datang nih? Hadisnya juga luar biasa ini sebenarnya. Saya lanjutkan sedikit nggih. Di dalam hadis yang lain, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan Rasulullah bersabda di riwayat Imam Muslim nomor hadis 571. Ini solusinya. Idza sakka ahadukum fis sholatihi. Jika kalian ada syak. Syak itu apa? Ragu. Cara membuat keimanan seseorang rusak adalah dengan apa? Dibuat ragu. Maka iman itu adalah harus tegas, mantap, yakin, tidak boleh ragu 100%. Nah, untuk membuat itu rusak di dalam sholatnya dia adalah dibuat ragu. Apa ragunya? Kayaknya kamu tadi perutmu berketekan gitu, kayaknya ngentut dikit batal ya tadi. Coba dipikir lagi. Lah itu ragu tentang apa? Kesuciannya dia. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, miftahul jannah, kuncinya surga as-sholah, yaitu sholat. Untuk orang bisa masuk surga itu kuncinya adalah apa? Sholat. Wa miftahus sholat tuhur, dan kuncinya sholat adalah toharoh, suci. Diserang sucinya orang-orang ragu, aduh kita. Nah, akhirnya apa? Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, kemudian otomatis tidak sesuai syarat, tidak diterima. Terus bagaimana kuncinya itu tadi untuk bisa membuka surga? Nah, ini dibuat ragu ini seperti itu. Falam yadri kam sholat, apabila dia tidak tahu sholatnya itu apakah 3 rakaat arba'an atau sudah 4 rakaat, fal yatrohisyak, kata Rasulullah, syak atau keraguannya itu harus diselesaikan. Apa? Buang. Kalau dikatakan oleh syaitan, kamu tadi batal, kayaknya batal. Buang keraguan, katakan saya belum batal. Para ulama mengatakan urusan batal itu adalah kuncinya kita mengingat-ingat tadi kita wudu atau tidak. Ngerti? Kalau panjenengan tadi ingat saya tadi wudu itu ya, berarti kita tuh dihitung saat itu kita sudah suci oleh Allah, sudah. Tapi kalau kita ingat, iya tadi saya belum wudu, sudah, itu panjenengan harus batalkan sholat, panjenengan wudu ngikut lagi. Tapi kalau panjenengan mengatakan, loh tadi saya masuk masjid wudu kok di situ. Nah, ini perkara diganggu kesuciannya tadi, katakan saya masih dalam kondisi wudu karena tadi saya wudu. Ini gangguan syaitan. Wal yabni ala mastaikon, lalu dia ambil yang yakin berarti masih suci. Tsumma yasjud, kemudian dia sujud sajdatain 2 kali qabla an yusallim, sebelum dia mengucapkan salam. Jadi kuncinya apa? Hilangkan keraguan,
pilih yang mantap, kemudian nanti kita ya ini kita perkara ini loh nggih. Perkara keraguan diminta sujud sahwi loh nggih. Belum perkara salah rukunnya. Jadi maka kita hati-hati kalau gangguan itu sangat kuat ya demi kesempurnaan mendapatkan pahala sempurna sholat nggih, kita sujud sahwi lebih baik di situ. Ngoten nggih, daripada gitu selama mau ingat-ingat sambil rukuk yo ingat-ingat ngoten nggih. Ya kesuwen, saat itu saja langsung saya masih suci, saya wudu tadi. Kemudian sujud sahwi. Nggih, kira-kira itu jamaah rahimakumullah di antara yang bisa kita pelajari. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in kana shalah khamsan. Jika saat itu rupanya justru sholatnya bukan 3 rakaat, bukan 4 rakaat, malah kebablasan 5 rakaat. Setelah tanya belakang, mas panjenengan 5 rakaat. Ini syafa'na, maka akan digenapkan. Lahu baginya apa? Sholat tahu sholatnya. Jadi yang sholatnya akhirnya ini khamsan ganjil, itu dengan sujud sahwi itu akan jadi genep oleh Allah. Yang 5 itu rakaat yang 1 itu akan dihilangkan, akhirnya jadi genep 4 rakaat. Paham maksudnya lagi? Dengan sujud sahwi itu akan menjadikan sholat kita yang ganjil 3 atau 5 rakaat itu akan jadi genap. Kalau sholatnya saat itu genap dengan 2 rakaat sujud tadi, tidak perlu ngulangi sholat. Kemudian wa in kana sholat itmaman al-arba'in, jika ternyata sholatnya itu memang asli sudah tamam, sudah sempurna persis 4 rakaat, hanya dia karena keraguan tadi 3 atau dan sebagainya tadi, tapi sesungguhnya 4 rakaat. Kata Rasulullah, kalau kamu diganggu seperti itu, ambil keyakinan, kemudian sujud 2 itu tadi sebelum salam, kanata tarhiman. Sujud sahwi 2 rakaat itu menjadi penghina syaiton, bagi syaiton. Kita akan menghinakan syaiton. Jadi Allah seakan-akan akan mengatakan, kamu mengganggu setiap orang sholat setiap waktu selalu seperti itu, ketahuilah kalau orang itu sudah sujud 2 kali sebelum salam, yang hina itu adalah siapa? Bukan manusianya yang lupa, tapi siapa? Syaiton. Dia akan mendapatkan kehinaan. Nggih, ngaten nuwun jamaah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan lagi gangguannya di dalam sholat di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Ada yang bertanya nggih? Ngaten mawon, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.